من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, kita lanjut lagi baca pertanyaan dari Ummu di grup Akhwat 17. Ustadz, ayah saya sejak kecil tidak pernah belajar agama. Akhirnya sampai sekarang sudah tua pun masih salah dalam pemahaman Islam, terutama tentang tauhid. Misal ketika beliau membahas isu politik, isu terorisme, saya hanya menjawab, itu sudah bukan ranah kita. Bukan kemampuan kita untuk mengatasi itu adalah urusan pihak yang lebih paham. Kita sebagai orang awam bertawakal saja kepada Allah, menjaga keluarga kita dari ancaman api neraka. Beliau selalu menyalahkan saya karena saya hanya berdoa saja, sholat saja, ibadah saja. Saya dinilai tidak paham masalah dunia luar, tidak peduli masalah yang ada di dunia ini, kurang kecintaan kepada NKRI. Bagaimana memberikan pengertian kepada saya ini, Ustadz? Ya itu memang kalau saya nggak tahu ya apa sudut yang dibahas antara anak dan ayah detailnya. Dan ucapan si ayah saya nggak tahu, mungkin ada benarnya, ada yang salah. Tergantung jenis pemahamannya kayak gimana. Ya memang seorang itu nggak boleh menutup dirinya dari dunia luar, nggak boleh dia. Kemudian pada hal-hal yang dia harus tampilkan sikapnya di situ terkait dengan penjagaan kebersamaan dalam sebuah negara, keutuhan di dalam sebuah negeri, itu hal-hal yang harus dia peduli di dalamnya. Nggak boleh dia katakan kita tawakal saja, nggak usah kita urusin. Ya, kalau ada yang terlibat dari kegiatan-kegiatan terorisme, orang-orang yang melakukan kerusakan umum, nah itu harus dia ingkari. Nggak boleh dia katakan itu bukan urusan saya. Itu yang seperti itu paling tidak dia ingkari. Dari itu kemungkaran. Ya terkait dengan masalah ada orang yang ditangkap misalnya. Yang ditangkap ini bersalah atau tidak, itu betul bukan urusannya. Itu urusan pengadilan. Di sana dibuktikan. Ya bukan ranah kita itu. Terkait dengan pemerintah memberikan kebijakan. Kebijakannya benar atau salah. Betul, itu bukan urusan kita. Itu urusan politik. Itu haknya pemerintah. Ya tapi pada hal-hal yang di situ diperlukan dari kebersamaan, ya memang dari kewajiban kita menjaga kebersamaan di dalam sebuah negeri. Jadi harus didudukkan hal-hal yang seperti itu ya. Untuk orang tua juga kalau memang dia awam nggak belajar, ya dia sudah dari kekeliruan masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini. Dan ini kekeliruan yang menimpa kita ya. Semua orang membaca media terlalu luas. Orang-orang yang bergerak di media juga menyampaikan informasi-informasi yang kadang nggak layak untuk disampaikan. Informasi itu, tidak semua informasi yang didapatkan boleh untuk disebarkan. Itu kaidah di dalam politik syar'i, kaidah di dalam menjaga kebersamaan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur para sahabat ketika menyebarkan informasi bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya, padahal itu tidak seperti itu keadaannya. Maka ditegur, satu ayat turun untuk menegur. Ya, tentang hal tersebut. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara berupa keamanan atau ketakutan, langsung dia sebarkan. Maka Allah menegur, andai kata mereka kembalikan perkara itu kepada Rasul, kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada ulil amr minhum di antara mereka, maka orang yang bisa mengambil istinbat itu akan bisa memberikan penyelesaian. Jadi itu bukan urusan setiap orang yang kayak begituan. Iya. Dan seorang itu juga harus menghargai akalnya. Dia jangan melihat hal-hal yang bukan urusannya, perkara yang tidak penting. Dia tidak ditanyakan di sakaratul maut tentang hal itu, tidak ditanyakan di alam kubur, malah dia akan ditanya nanti di akhirat, kemana umurnya dihabiskan, waktunya dia curahkan, di mana usia mudanya dia usangkan. Itu semuanya ada pertanggungjawabannya. Dan ini akan menjadi masalah pada orang-orang yang membuang waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, barakallahu fiik.